Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pada minggu kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang motion and vibration measurement. Next. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Fauzan Arfandi Azan, Muhammad Adil Samara, Muhammad Afan Satria-Tama, Muhammad Dafa Livianto, dan Muhammad Awal Zaki dengan NIM yang tertera. Nah, untuk 11.1 introduction ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk yang pertama, poin 11.1 introduction, pengukuran motion dan vibrasi cukup penting. Besaran yang kita inginkan biasanya berupa percepatan, ataupun amplitudo getaran. Hal tersebut kemungkinan akan berguna dalam memprediksi suatu kegagalan pada suatu mesin atau berguna dalam menganalisis mengurangi getaran struktur atau tingkat kebisikan. Next. Oke, selanjutnya 11.2 two simple vibration instruments. Misalkan sebuah perhatikan ada wedge sederhana yang ditunjukkan pada gambar 11.1 yang dipasang pada dinding yang bergetar. Ketika dinding diam, maka wedge yang muncul itu seperti pada gambar 11.1a, dan ketika dinding bergerak, wedge muncul seperti pada gambar 11.1b. Pengamatan ini dilakukan terhadap jarak X. Nah, pada jarak ini ketebalan wedge sama dengan amplitudo ganda gerakan. Dalam hal X, amplitudo diberikan oleh A sama dengan X tan theta per 2, di mana theta adalah total sudut irisan yang disertakan. Alat pengukur wedge harus dibatasi pada gerakan amplitudo yang agak besar. Biasanya untuk A lebih besar dari 0,8 mm. Next. Nah, selanjutnya perangkat mengukur frekuensi getaran sederhana ini ditunjukkan pada gambar 11.2. Balok atau cantilever beam kecil yang dipasang pada balok ditempatkan pada permukaan yang bergetar. Panjangnya diatur dengan benar sehingga frekuensi alaminya sama dengan frekuensi permukaan yang bergetar. Kondisi resonansi yang ditunjukkan pada gambar 11.2b akan dihasilkan. Nah, frekuensi alami dari balok tersebut diberikan oleh WN sama dengan CN akar E dikali I dibagi M dikali L pangkat 4, di mana omega N adalah natural frekuensi atau frekuensi alami, lalu E itu adalah Young's modulus, I itu adalah momen inersia, M adalah massa, L adalah panjang dari balok, dan CN adalah untuk standar internasionalnya nilainya 0,55. Next. Baik, berikutnya adalah 11.3 Principle of the Seismic Instrument, hukum dari instrumen seismik. Jadi instrumen seismik itu sendiri adalah alat yang memiliki fungsi yang bekerja seperti gambar 2.3. Jadi sebuah skema dari instrumen tersebut juga ditunjukkan pada gambar 11.3, gambar berikut. Jadi ada skematik dari typical seismic instrument, ya, ada memiliki spring, ya, seismic mesh, terus ada kerangka housing, dan di atasnya ada damper. Lalu letakkan transducer untuk mencari tahu nilai yang diberikan. Nah, masanya itu terhubung melalui pegas paralel ke sumber getaran yang nantinya akan diukur karakteristiknya. Nah, masanya itu sendiri cenderung untuk tetap pada posisinya, sehingga gerakan vibrasi yang terjadi dihitung sebagai perbedaan relatif antara massa dan kerangka alat tersebut. Perbedaan ini kemudian dirasakan oleh sensor yang tadi telah ada di gambar dan diindikasikan dengan transducer. Seperti gambar skematik di bawah ini, massa seismik juga tidak sepenuhnya stabil, namun untuk beberapa range frekuensi itu diatur agar mendapatkan posisi dari referensi yang kita inginkan. Jadi ini ada gambar 11.4 sistem mekanik untuk instrumen seismik. Ini skemanya. Instrumen seismik ini juga biasa digunakan untuk mengukur perpindahan atau percepatan dengan seleksi sesuai dengan massa, pegas, dan kombinasi damper yang diinginkan. Pada umumnya sebuah massa yang besar dan pegas lunak itu digunakan untuk mengukur perbedaan getaran, dan sedangkan massa kecil itu
massa kecil dengan pegas yang kaku digunakan untuk mengukur indikasi percepatan atau akselerasi. Nah, tadi pada gambar 11.4 itu kita dapat analisis sistem mekaniknya. Dengan hukum Newton 2 akan didapatkan persamaan berikut. M d kuadrat x2 dt kuadrat plus c dx2 per dt plus kx kuadrat sama dengan c dx1 per dt tambah kx1, yang dimana asumsi apabila gaya damping itu proporsional dengan kecepatannya. Kita asumsi bahwa gerakan getaran harmonik itu didasari instrumen tersebut dengan x1-nya senilai dengan x0 kali cos kali omega 1 kali t. Dan untuk mendapatkan persamaan dari perbedaan relatif x2 dan x1 pada persamaan gerakan impress. Perbedaan relatif yang terjadi itu dapat dideteksi oleh transducer yang akan melaksanakan persamaan berikut 11.5 d kuadrat x2 per dt kuadrat plus cm dikali dx2 per dt plus k per m kali x2 sama dengan x0 dan kurung km cos omega 1 kali t dikurang cm c bagi m kali omega 1 kali sin omega 1 kali t. Nah, hasil dari persamaan 11.5 di atas itu adalah sebagai berikut. Persamaan 11.6. Jadi kita mencari x2 dikurang x1-nya. Nah, untuk mendapatkan nilai frekuensi kita menggunakan rumus berikut. Jadi omega sama dengan dalam kurung k per m dikurang dalam kurung c per 2m kuadrat pangkat setengah itu untuk nilai c per cc kurang dari 0, kurang dari 1. Lalu untuk mencari sudut fase kita menggunakan rumus ini theta sama dengan tan min 1 c omega 1 dibagi k dikurang m kali omega 1 kuadrat. Nah, nilai A dan B itu adalah konstanta dari integrasi yang ditentukan dari kondisi awal atau kondisi batasan. Persamaan 11.6 yang sebelumnya itu didasari dari dua keadaan, yaitu keadaan transient yang terlibat dengan fungsi eksponen dan keadaan steady state. Hal ini berarti setelah transient yang awal itu telah habis, maka lanjutkan dengan keadaan steady state. Frekuensi dari getaran steady state itu nilainya sama dengan gerakan impress, dan nilai amplitudonya adalah sebagai berikut 11.9 x2 dikurang x1 0 atau x2 kurang x1 awal. Itu untuk mencari amplitudo. Nah, untuk mencari frekuensi natural dan koefisien damping kritikalnya dapatkan dari rumus berikut. Omega n sama dengan akar k per m, dan untuk koefisien damping kritikalnya dari 2 akar m kali k. Dan sudut fasenya itu juga dapat dituliskan dengan rumus theta sama dengan tan min 1 dikali 2 dalam kurung c per cc dikali dalam kurung omega 1 bagi omega n dibagi 1 dikurang dalam kurung omega 1 dibagi omega n dikuadratkan. Lalu ini ada gambar 11.5. Ini adalah grafik dari perpindahan respon dari instrumen seismik, yaitu membandingkan rasio frekuensi rasio dengan amplitude rasio. Lalu ini untuk gambar respon dari akselerasi untuk instrumen seismik. Yang gambar pertama, yang A itu adalah linear, yang ke B itu semi-log, dan yang ketiga itu dengan koordinat log. Percepatan dari amplitude itu dari vibrasi termasuk itu dapat dihitung dengan A0 sama dengan d kuadrat x1 per d kali t2 dalam kurung 0 atau sama dengan omega 1 kuadrat kali x0. Instrumen seismik itu juga dapat digunakan untuk mengukuran vibration velocity dengan menggunakan variabel yang reluktan dengan magnet sebagai transducer perasa. Output dari transducer tersebut proporsional nilainya dengan kecepatan amplitude relatif dengan kuantitas berikut. D per dt dan kurung x2 min x1 kurung 0 atau awal. Lalu untuk cari frekuensi bisa juga T sama dengan 2M per C atau T sama dengan 1 per omega N kali C per CC. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, poin 11.4, Practical Consideration for Seismic Instrument. Nah, bisa dilihat dari gambar di samping ini merupakan instrumen seismik yang menggunakan potentiometer pembagi tegangan untuk mendeteksi perbedaan relatif antara rangka dan massa seismik.
Untuk menyediakan redaman untuk sistem, wadah instrumen dapat diisi dengan cairan kental yang akan berinteraksi terus-menerus dengan bingkai dan masanya. Next. Nah, kalau untuk di gambar yang di samping ini, itu merupakan massa seismiknya yang dipasang pada balok cantilever. Di setiap sisi balok, pengukur regangan resistansi dipasang untuk merasakan regangan pada balok yang dihasilkan dari perpindahan getaran massa. Redaman untuk sistem disediakan oleh cairan kental yang mengisi rumahan. Output dari pengukur regangan dihubungkan ke rangkaian jembatan yang sesuai dengan digunakan untuk menunjukkan perpindahan relatif antara massa dan rangka rumah. Nah, frekuensi alami sistem tersebut cukup rendah dan kira-kira sebanding dengan frekuensi untuk sistem LVDT. Next. Untuk gambaran terakhir merupakan contoh skema pengukuran frekuensi tinggi instrumen seismik yang dengan menggunakan transducer piezoelektrik. Frekuensi alami instrumen tersebut mungkin setinggi 100 kHz. Kemudian perangkat piezoelektrik memiliki keluaran listrik yang agak tinggi, tetapi umumnya tidak cocok untuk pengukuran pada frekuensi di bawah sekitar 10 Hz. Next. Instrumen getaran seismik dapat dipengaruhi oleh efek suhu. Perangkat yang menggunakan sensor perpindahan resistansi variabel akan memerlukan koreksi untuk memperhitungkan perubahan resistansi karena suhunya. Redaman instrumen dipengaruhi oleh perubahan viskositas fluida di sekitar massa seismik. Minyak silikon itu sering digunakan dalam aplikasi seperti itu dan viskositasnya sangat kuat tergantung pada suhunya. Next. Next. Oke. Baik, yang berikutnya itu ada sound measurement. Nah, pengukuran bunyi merupakan praktik standar dalam pengukuran akustik untuk menghubungkan intensitas suara dengan tekanan suara. Intensitas dan fluktuasi tekanan rata-rata suara yang dapat terdengar manusia minimal pada frekuensi 1000 Hz. Berikut ini adalah persamaannya. Sehingga P0 sama dengan 2,9 kali 10 pangkat min 9 C. Next. Nah, intensitas dan tingkat tekanan bunyi diukur dalam satuan desibel. Tingkat intensitas atau tekanan bunyi biasa disebut sebagai sound pressure level atau SPL. Besarnya kecepatan artikel dan fluktuasi tekanan diciptakan oleh gelombang bunyi yang kecil. Intensitas bunyi yang diizinkan untuk yang bisa manusia dengar yaitu maksimal 90 desibel. Nah, untuk intensity level ini 10 log dikalikan I per E0. Sedangkan untuk pressure level yaitu 20 log dikalikan P per P0. Next. Yang berikutnya ada traveling plane waves. Nah, suatu gelombang plane akustik dapat diartikan dalam sebuah hal perpindahan partikel pada jarak X dari sumber gelombang dan pada suatu waktu. Hubungan analitis ini yang mengekspresikan perpindahan partikel sebagai fungsi jarak dan waktu untuk gelombang harmonik, yaitu dengan persamaan di bawah ini. Nah, karena melintasnya gelombang bunyi pada bidang, maka fluktuasi tekanan dapat dijelaskan dalam bentuk amplitudo perpindahan partikel. Dapat dilihat seperti persamaan di bawah ini. Next. Intensitas gelombang suara didefinisikan sebagai flux energi per satuan waktu dan per satuan luas. Beberapa bentuk rumus yang setara untuk intensitas lempeng gelombang itu pada rumus di bawah ini I sama dengan P kuadrat dikalikan P kuadrat RMS dikalikan per rho A pangkat C. Next. Nah, berikutnya itu ada standing waves. Gelombang stasioner disebut juga sebagai gelombang berdiri atau standing waves atau gelombang tegak. Merupakan jenis gelombang yang bentuk gelombangnya tidak bergerak melalui medium namun tetap diam atau stasioner. Gelombang stasioner ini berlawanan dengan gelombang berjalan atau gelombang merambat yang bentuk gelombangnya bergerak melalui medium dengan kelajuan gelombang. Next. Gelombang diam ini dihasilkan bila suatu gelombang berjalan dipantulkan kembali sepanjang lintasannya sendiri. Amplitudo perpindahan partikel pada gelombang ini memiliki variasi periodik yang tidak tergantung pada waktu. Gelombang stasioner sendiri dirumuskan dengan persamaan di bawah ini. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh Dava Alivianto. Slide-nya di slide kelima itu constant pressure sound field. Gelombang tekanan suara konstan jelas berbeda dari gelombang perjalanan atau gelombang berdiri dan ditemui di ruangan gema. Gelombang berjalan dan gelombang berdiri mewakili bidang vektor, yang artinya mereka tergantung pada arah di mana gelombang merambat. Sementara itu, gelombang tekanan suara konstan mewakili bidang skalar. Next.
Terus selanjutnya adalah psychoacoustic factor. Skala tekanan suara untuk sumber suara khas ditunjukkan dalam gambar 11/11. Itu ada itunya, sebelah kanan. Nah, mulai dari ambang pendengaran hingga suara intensif mesin roket, respon non-linear telinga telah ditentukan sebagai kurva Fletcher-Monson. Untuk kenyaringan yang sama ditunjukkan dalam gambar 11/12, yaitu yang sebelah kiri. Ada gambar dari kurvanya. Nah, menurut kurva ini, telinga jauh lebih sensitif terhadap frekuensi tengah daripada frekuensi rendah atau tinggi. X. Selanjutnya, measurement system atau sistem pengukuran suara. Nah, sistem pengukuran suara yang khas ditampilkan pada gambar 11/13, yaitu yang sebelah kiri. Nah, mikrofon digunakan untuk merasakan gelombang suara. Sebelum pengukuran dimulai, kalibrasi akustik ditempatkan di atas mikrofon untuk melakukan kalibrasi. Operator kalibrasi terdiri dari rongga khusus untuk mikrofon tertentu dan transducer yang akan menghasilkan tingkat tekanan suara yang diketahui di dalam rongga untuk input tegangan mengemudi yang diberikan. Dalam prakteknya, mikrofon dapat dipasang langsung pada meteran tingkat suara atau dipisahkan dengan kabel penghubung untuk beberapa tujuan pengukuran tertentu. Next. Nah, sinyal kemudian diperkuat lebih lanjut dan 3 jaringan pembobotan standar dimodifikasi sinyal sesuai dengan perkiraan kontur kenyaringan standar. Karakteristik frekuensi respon dari jaringan ini terdapat dalam gambar 11/15 yang ada di sebelah kiri. Itu ada karakteristik frekuensi respon tersebut. Selanjutnya, skala A mendekati kontur 40 pound dan digunakan untuk tingkat di bawah 55 desibel. Dan untuk skala B mendekati kontur 70 pound dan digunakan untuk tingkat antara 55 desibel dan 85 desibel. Akhirnya, skala C digunakan di atas 85 desibel dan memberikan kurva respon yang cukup flat. Dan output dari jaringan pembobotan baik diamati pada meteran dicatat dengan beberapa jenis perangkat digital eksternal. Memeriksa kurva A yang kita temukan bahwa itu melemahkan sinyal sekitar 54 desibel pada 20 Hz, yang berarti sesuai dengan dorongan 54 desibel yang dibutuhkan dalam kurva 40 pound, 94 sampai 40 desibel, menyebabkan sinyal 20 Hz terdengar keras sinyal 1000 Hz. Perilaku serupa terbukti untuk kurva B dalam mendekati kurva 55 pound. Next. Selanjutnya di 11/5, acoustic properties of material. Salah satu tujuan penting dari pengukuran akustik adalah spesifikasi sifat penyerapan suara bahan. Koefisien penyerapan suara didefinisikan oleh energi suara, yaitu dengan rumus di bawah ini. Selanjutnya, koefisien penyerapan sangat bergantung pada frekuensi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ketebalan material, kekuatan material, dan lain sebagainya. Dan pada gambar 11/16 menggambarkan ketergantungan frekuensi untuk bahan penyerapan suara berpori yang khas. Bahan ini jelas paling efektif dalam penyerapan bidang suara pada frekuensi menengah dan tinggi. Sementara itu, bahan kaku adalah penyerap suara yang buruk karena mereka memiliki kemampuan untuk bergetar dan mengirimkan suara. Next. Selanjutnya, noise reduction coefficient. Karena karakteristik penyerapan suara bahan sangat bergantung pada frekuensi, beberapa parameter rata-rata harus dipilih dan ditunjukkan dalam figur 11/17 yang ada di sebelah kanan. Nah, koefisien pengurangan kebisingan atau NRC didefinisikan sebagai berikut ini. Dengan demikian, NRC dapat ditentukan dengan
mengukur koefisien penyerapan pada 4 frekuensi uji dan dengan mengambil rata-rata aritmatika. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pan.